Kebayang nggak sih, sebuah aroma, ya, cuma wewangian, bisa bikin negara-negara Eropa berperang dan mengirim kapal-kapalnya mengarungi separuh dunia? Nah, itulah kisah di balik kedatangan bangsa Barat ke Timor dan Alor. Ini adalah cerita tentang perebutan sengit yang selamanya mengubah wajah Nusa Tenggara Timur. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal lihat apa sih yang bikin kepulauan ini begitu menggoda, terus gimana Portugal bisa menancapkan kukunya begitu dalam, lalu kita akan bahas kedatangan Belanda yang mengubah peta permainan, pertarungan sengit di antara mereka, dan terakhir jejak apa yang mereka tinggalkan sampai hari ini. Jadi, pertanyaan pertamanya, apa yang bikin para pelaut Eropa ini nekat banget menempuh perjalanan berbahaya ke tempat yang begitu jauh? Jawabannya, berawal dari sebuah aroma. Yuk kita cari tahu apa sih yang bikin kepulauan ini begitu spesial? Jawabannya ada di udara. Wanginya itu loh. Wangi kayu cendana dari timur dan aroma khas kemiri dari Alor. Jadi bukan tanahnya yang mereka incar, tapi hasil buminya. Sebuah wewangian yang pada saat itu nilainya bisa dibilang setara dengan emas. Oke, jadi kayu cendana itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, anggap aja ini parfum atau komoditas mewah paling hits di abad ke-16. Dipakai buat dupa, wewangian, sampai ukiran yang mahal banget. Saking berharganya, orang rela mempertaruhkan nyawa menyeberangi samudra cuma buat dapetin kayu ini. Dan yang menarik, ternyata Spanyol loh yang pertama kali sampai di sana tahun 1522. Tapi mereka ini cuma mampir, dagang sebentar, terus cabut. Ibaratnya, mereka yang nemuin pintu ke gudang harta karun, tapi nggak pernah benar-benar masuk buat mengklaim isinya. Nah, pintu yang dibiarin kebuka sama Spanyol itu nggak butuh waktu lama buat diserbu sama kekuatan lain. Disinilah dimulai babak baru, era cengkraman Portugal. Bangsa yang datang bukan cuma buat dagang, tapi buat tinggal dan menguasai. Tapi cerita ini sebenarnya dimulai jauh sebelum kaki orang Portugis menginjak timur. Semuanya berkat orang ini, Vasco da Gama. Dialah yang membuka jalan tol laut ke Asia, yang kemudian jadi fondasi buat negaranya untuk mendominasi perdagangan di seluruh kawasan ini. Coba dilihat lini masanya. Portugal itu mainnya sabar dan strategis banget. Mereka nggak langsung ke timur, mereka kuasai dulu Malaka tahun 1511, bikin pangkalan, terus geser ke Ternate. Baru puluhan tahun kemudian, di tahun 1550, mereka sampai di timur. Ini bukan penaklukan impulsif, tapi sebuah rencana jangka panjang. Strategi Portugal itu punya 3 pilar utama. Pertama, ekonomi, kuasai perdagangannya. Kedua, religi, sebarkan keyakinan mereka. Ketiga, politik, ikat raja-raja lokal pakai perjanjian. Jadi ini bukan sekedar cari untung, tapi sebuah paket lengkap untuk mengunci kekuasaan mereka di sana. Tapi, nah ini dia, strategi 3 pilar yang tadinya kelihatan cerdas itu malah jadi senjata makan tuan. Karena terlalu mencampur adukan urusan agama, dagang, dan politik, mereka justru memicu kebencian. Tanpa sadar, Portugal sudah menciptakan celah dan ada pesaing baru yang siap banget buat masuk. Dan pesaing itu adalah Belanda. Kedatangan mereka ini benar-benar membuka babak baru yang penuh konflik, mengubah total dinamika kekuasaan di kawasan ini. Kalau tadi kita kenalan sama Vasco da Gama dari Portugal, nah ini dia tokoh utamanya dari pihak Belanda, Cornelis de Houtman. Dialah yang memimpin ekspedisi pertama Belanda ke Nusantara tahun 1596. Sebuah langkah awal yang menunjukkan ambisi besar negaranya. Motivasi Belanda itu simple dan jelas. Untung, duit, profit. Untuk mencapai tujuan itu, mereka mendirikan VOC. Penting untuk diingat, VOC ini bukan sekedar perusahaan dagang biasa. Ini tuh raksasa korporat yang punya tentara sendiri, kapal perang sendiri, bahkan punya hak untuk menyatakan perang. Gila kan? Oke, sekarang semua pion sudah ada di atas papan catur. Panggungnya sudah siap untuk pertarungan langsung antara dua kekuatan besar Eropa ini memperebutkan harta karun Kepulauan Timur. Jadi, inilah pertarungannya. Di satu sudut ada Portugal, sang penjelajah veteran. Di sudut lain ada Belanda, si pedagang ambisius yang super kuat. Ini adalah bentrokan dua imperium yang nasibnya akan ditentukan di Tanah Timur. Belanda bergerak cerdas dan efisien. Mereka nggak buang-buang waktu bangun dari nol. Mereka langsung serang jantung pertahanan Portugal. Sekitar tahun 1635, mereka rebut benteng di Kupang, dirombak, lalu ganti nama jadi Fort Concordia. Dari situlah mereka mulai secara sistematis mendorong mundur Portugis pelan-pelan ke arah timur. Dan pada akhirnya, konflik panjang ini membelah Pulau Timur jadi dua. Bukan cuma terbelah secara wilayah, tapi juga secara budaya dan keyakinan. Inilah akar dari pembagian yang kita kenal sampai sekarang.
Timur Barat yang dipengaruhi Belanda jadi mayoritas Protestan, dan Timur-Timur yang tetap di bawah Portugal jadi mayoritas Katolik. Oke, perangnya mungkin udah berakhir ratusan tahun lalu. Tapi jejaknya, jejaknya itu masih terasa banget sampai hari ini. Yuk kita lihat babak terakhir dari kisah ini. Warisan yang paling kelihatan jelas ada di sini dalam hal keyakinan. Peta keagamaan di Nusa Tenggara Timur sekarang itu adalah cerminan langsung dari persaingan mereka di masa lalu. Dominasi Katolik adalah warisan Portugal, sementara Protestan adalah jejak dari Belanda. Sejarah ini bahkan bisa kita dengar loh dalam percakapan sehari-hari. Banyak kata-kata dalam bahasa lokal yang ternyata serapan dari bahasa Portugis, seperti prosesi, atau dari bahasa Belanda, seperti sonde. Ini adalah gema masa lalu yang terus hidup lewat bahasa. Dan buktinya nggak cuma di telinga, tapi juga bisa kita lihat dengan mata. Kalau Anda ke Kupang, lokasi bekas benteng Concordia itu masih ada. Berdiri di sana sama saja dengan berdiri di titik nol pusat kekuasaan kolonial Belanda yang dulu mengendalikan seluruh Timur Barat. Semua cerita ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar untuk kita renungkan. Setelah ratusan tahun dibentuk oleh kepentingan dan persaingan kekuatan asing, gimana caranya sebuah tempat, sebuah masyarakat, akhirnya menemukan dan menempa identitasnya sendiri? Itu bukan cuma pertanyaan untuk Timor, tapi mungkin juga untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak.